Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sharing satu hadis dari Rasulullah SAW, yaitu sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang tinggi bagi mereka yang belajar Al-Quran, membaca, memahami, mengamalkan, dan mengajarkannya kepada orang lain, menegaskan bahwa ini adalah jalan untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa untuk menjadi manusia terbaik, caranya adalah belajar dan mengajarkan. Dan ini merupakan satu paket yang tidak terpisahkan untuk kita menjadi manusia yang terbaik. Jadi kita harus terus belajar dan juga terus mengajarkan apa yang kita sudah pelajari. Jadi kita ada saatnya kita jadi murid, kita belajar, bisa dari guru, bisa dari baca buku, bisa dari pengalaman orang lain, dan seterusnya. Nah, dari apa yang kita pelajari itu, baik dari guru, dari buku, dari pengalaman diri maupun pengalaman orang lain, ketika kita sudah memahaminya, mengetahui maknanya, dan mengamalkannya, maka kita harus mengajarkannya agar itu menjadi manfaat juga buat yang mendengarkannya atau yang membacanya dari yang kita share pengetahuan tersebut atau ilmu tersebut. Nah, ini adalah satu konsep yang memang bisa diterapkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, tidak harus di sekolah atau di kampus. Ini bisa di mana saja. Bahkan kalau di era sekarang, di eranya kemudahan informasi, kita bisa belajar di rumah sendiri melalui internet, bisa melalui artificial intelligence, bisa melalui sosial media, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya hadis ini ingin mengatakan atau memberitahukan kepada kita cara untuk kita bisa menjadi manusia terbaik, baik di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Nah, konsep inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa belajar dan mengajarkan itu merupakan satu paket lengkap, tidak boleh dipisahkan. Dan juga ini menutup ruang kita atau diri kita menjadi orang-orang yang merasa sombong dengan ilmu yang sudah dimiliki. Nah, konsep inilah yang membimbing kita untuk terus rendah hati atau menjadi pembelajar yang sejati seumur hidup.
Jadi terus berkembang, terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Jadi bukan merasa paling pintar sendiri atau paling menguasai ilmu sendiri, yang paling hebat di dunia ini, ketika kita menghentikan belajar hal-hal yang kita belum tahu. Nah inilah bisa menjadi panduan praktis buat kaum muslimin, walaupun di sini disebutkan konteksnya tentang belajar Quran, objeknya, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga belajar ilmu-ilmu lain yang ada di alam semesta ini, atau bahasa sekarangnya itu adalah sains, ilmu-ilmu yang objektif, gitu. Ilmu-ilmu yang bersifat riset atau penelitian langsung. Nah, dua metode ini bisa kita pakai untuk mempelajari baik Quran maupun sains. Jadi kalau kita tidak atau belum menguasai suatu ilmu atau suatu pengetahuan, ya kita harus belajar dari orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu tersebut yang ingin kita kuasai. Bisa itu dari mentor, bisa dari guru, bisa dari ilmuwan, atau bisa juga dari ulama Islam, uh, apapun itu yang ingin kita kuasai. Entah ilmu tajwid, membaca Quran, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, atau ilmu matematika, fisika, biologi, kimia, apapun itu ilmu yang bermanfaat. Nah inilah yang bisa menghantarkan kita metode ini untuk terus tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dari hari ke hari menjadi pribadi yang baik. Semoga ini bisa kita pahami dari bimbingan hadis ini, bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan dalam metode belajar kita, supaya kita bisa menjadi manusia terbaik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Sekali lagi, kita bisa menerapkan pola ini atau metode ini, yaitu senantiasa kita kadang bisa jadi murid, kadang bisa jadi guru. Kadang kita belajar, kadang kita mengajarkan. Nah ini yang harus kita lakukan agar kita terus menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, walaupun kita sudah menguasai beberapa ilmu yang Allah berikan. Jadi kita terus membuka diri, membuka pikiran, terus semangat untuk mencari ilmu agar kita hidupnya senantiasa terbimbing, senantiasa di jalan cahaya, di jalan yang terang, untuk juga kita bisa membantu orang lain menemukan dirinya menjadi pribadi-pribadi yang terbaik juga. Semoga kita bisa mencobanya, menerapkannya, metode yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Belajar dan mengajarkan, atau mengajarkan dan belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.